gratisan 365 miliar, betul? Betul? Belum habis 1 triliun sudah. Itu kalau 1 tahunnya saja untuk menghabiskan 1 triliun butuh 3 tahun. Maka kalau 3 tahun untuk 271 triliun itu bisa menghabiskan hampir 271 triliun. Itu bisa dihabisi oleh 13 generasi. Artinya apa? Andai kata orang umurnya 63 tahun sehari makan 1 miliar, maka 13 generasi itu akan bisa menghabiskan 271 triliun. Artinya apa? Dengan uang 271 triliun itu uang begitu besar, bahkan itu bisa memberikan biaya sampai 13 generasi turun temurun. Berarti saya mau tanya, 271 triliun uang besar atau kecil? Besar atau kecil? Terus divonis cuma 6 tahun. Saya mau tanya, tuh hakim boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh sudah. Padahal MA sudah buat putusan sudah. Kalau ada daripada korupsi di atas 20 miliar, jaksa penuntut itu harus menuntut di atas 20 tahun. Gara-gara hakimnya bilang persidangan ini koruptornya punya anak, koruptornya punya bini, jadi kesian kalau divonis lama-lama. Saya mau tanya nih, hakimnya goblok atau tidak? Pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Saudara, ini dia nih, kalau negara enggak mengikuti aturan agama, betul? Betul? Kalau dalam aturan agama salah satu sumber pemasukan negara itu zakat sudah. Ada sumber-sumber yang lain. Zakat itu diambil nggak dari orang miskin. Zakat itu diambil dari orang yang namanya muzaki. Orang yang muzaki itu orang yang membayar zakat. Orang yang bayar zakat itu ada syarat-syaratnya. Artinya apa, saudara? Harusnya pajak itu jangan dibebankan kepada rakyat miskin, betul? Harusnya pajak itu dibebankan kepada para oligarki, kepada orang-orang kaya, betul? Makanya kita pengen nuntut. Kemarin mahasiswa sudah demo, sudah. Mereka demo minta pembatalan kenaikan PPN dari 11% jadi 12. Kita nuntut bukan cuma pembatalan tapi yang kita tuntut agar bukan cuma diturunkan 11%, tapi turunkan pajak sampai 5%, dan itu pun pajak jangan dibebankan kepada rakyat miskin, tapi dibebankan kepada orang-orang kaya saja. Setuju? Setuju? Saya mau tanya, kalau pajak dibebankan kepada orang kaya, setuju tidak? Setuju tidak? Kalau rakyat miskin nggak dikenakan pajak, saya mau tanya, setuju tidak? Setuju tidak? Ini sekarang pajak dibebankan ke rakyat, habis itu pajaknya dikorupsi. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar, saudara. Artinya apa, saudara? Makanya kenapa di rakyat diadu domba terus? Karena pejabatnya senang, pejabatnya bahagia. Kalau masyarakat ribut satu sama lainnya, ribut urusan daripada urusan full, ribut urusan memecah belah umat, pejabatnya lenggang tangguh, mereka korupsi, mereka khianati daripada rakyat kita. Saya mau tanya, ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Maka saya mau tanya, umat Islam siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan pejabat para koruptor. Takbir, takbir. Saya mau tanya, besok kalau kita adakan demo untuk meminta pembatalan pajak, untuk minta turunkan pajak, siap hadir, siap turun, siap bersatu. Takbir. Ayo. Itu air langsung. Bel. Umat Islam Asal bedoglan orang jadi satu-satunya pakarang masalahnya, umat untuk mengontrol penguasa. Makanya kita doa, saudara. Saya ingat Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat yang mengatakan, kalau kita punya satu-satunya doa dan doa itu mustajab, maka yuk mari doakan para penguasa, saudara. Kalau kita bisa punya pemimpin yang adil, niscaya yang akan mendapatkan manfaat
saudara. Makanya mumpung di malam 1 Rajab, malam yang mustajab, malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari selain hajat-hajat di hati kita masing-masing saudara, mari kita doakan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dengan seluruh rezimnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah. Amin. Mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, dan pemimpin yang tegas kepada para koruptor, yang tegas kepada para pelanggar HAM. Ala hadhihi niyah wa kulliyatin salihah wa ala ma nawa aslafna salihan li asli salatinihim bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا rabbal alamin. Terakhir, termasuk kita ingin sampaikan pesan terkhusus kepada Bapak Prabowo Subianto. Sebagaimana telah dirilis pagi ini saudara, bahwasanya yang namanya Joko Widodo dia dirilis sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Artinya apa saudara? Kita ingin pesan Bapak Prabowo jangan lagi mau diatur-atur sama Jokowi, betul? Betul? Saya mau tanya, kalau rakyat, saya mau tanya jawab yang kompak, kalau Prabowo menjadi pemimpin yang sejati, berani melawan dan berani menentang apa yang diminta oleh Jokowi, tidak diatur-atur oleh Jokowi, saya mau tanya rakyat siap dukung Prabowo? Ya. Bela Prabowo? Ya. Takbir! Takbir! Artinya apa saudara? Anda sudah jadi presiden, Anda menjadi pimpinan tertinggi, jangan mau diatur-atur oleh Jokowi, betul? Betul? Kalau bisa ceplosin Jokowi ke penjara, betul? Karena Imam besar dengan para tokoh sudah melakukan tuntutan saudara. Kenapa? Karena sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pemimpin dari Perdana Menteri Malaysia saudara. Saat itu ketika Presiden Perdana Menteri melakukan audit untuk melihat Malaysia dililit hutang besar saudara, persis kayak Indonesia saudara. Di Malaysia dibuat mengaudit hutang, mana hutang yang legal, mana yang hutang yang ilegal. Saat ini kita sedang meminta dan menuntut, para tokoh sudah menuntut saudara, agar Indonesia mengaudit kembali hutang negara yang begitu besar untuk dipilah mana hutang yang legal, mana hutang yang ilegal. Kalau hutang yang legal, negara wajib bayar saudara, dan kita negara masyarakat siap bahu untuk membayarnya saudara. Tapi kalau hutang yang ilegal, maka cari tahu siapa yang hutang. Kalau yang hutang Jokowi, kalau yang hutang adalah Jokowi Dodo, maka dia yang wajib untuk bertanggung jawab, betul? Betul? Tidak ada kewajiban negara bertanggung jawab saudara. Makanya sedang kita dorong terus-menerus, kita minta pengadilan itu biar terus berjalan, jangan diintervensi. Mudah-mudahan pengadilan tersebut berhasil menyeret Jokowi ke penjara. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kalau saya mau tanya, kalau koruptor di Indonesia di penjara, rakyat senang tidak? Bahagia tidak? Kalau koruptor dimiskinkan, senang tidak? Senang tidak? Tapi saya mau tanya, kalau tahu-tahu hakimnya sama pendapat juga saudara. Kalau hakimnya nggak mau memvonis berat kepada para koruptor, saya mau tanya, rakyat siap buat pengadilan rakyat? Siap buat pengadilan rakyat? Takbir! Orang gila nyorong ayam, nyorong kambing, digebukin sampai bonyok, betul? 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 Makanya saya mau ingatkan nih rakyat, terutama orang Bogor nih, kalau besok ada maling, kalau besok ada yang nyolong ayam, jangan digebukin, cukup tangkap, serahkan kepada aparat. Setuju? Setuju? Saudara, nggak boleh kita main kecil hawa, nggak boleh saudara. Artinya kalau ada yang maling, tangkap, serahkan ke aparat saudara, jangan dihakimi. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau besok ada koruptor
vonisnya vonis rendah, dia bebas, siap kebukin, siap hakimi, siap buat pengadilan rakyat. Takbir. Mungkin koruptor, jangan maling. Setuju? Setuju? Bel. Pentingain ayo. Ayo guys. Mulai ke potennya mal. Ini kita lagi mau visual. Kita mau berikan ultimatum kepada koruptor termasuk para hakim. Tapi kemarin alhamdulillah dari pidatonya Prabowo mengatakan harusnya dituntut 50 tahun. Mudah-mudahan bukan cuma ucapan lip service saja, mudah-mudahan di tingkat banding Harun Muiz dalam dia punya korupsi timahnya yang berjumlah hampir 217 triliun, mudah-mudahan divonis 50 tahun penjara. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Indonesia jadi negara yang berkah. Indonesia jauh dari para koruptor. Mudah-mudahan dengan keberkahan malam 1 Rajab Allah jadikan Indonesia negara baldah thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dulu ada ceramah pamungkas dari guru kita Gus Tubagus Miftah. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.